Lihat. Tuh. Saya buka lagi nih. 1 menit kan begitu. 1 menit. Waduh. Gak kuat saya, Bang. Bang, gak kuat, Bang. Kelamaan, Bang. Saya buka aja, Bang. Allah. Tuh, sejuk nggak? Tuh air terjunnya. Kita akan coba nemuin teman saya dulu, karena beliau pemerhati budaya dan seorang praktisi. Kita tanya-tanya dulu nih, biar dia megang kamera, geng. Kita akan megang air. Nah, ini beliau nih. Waduh, sinyalnya. Siap. Mantap. Ih, kok butek ya? Itu air terjunnya, gengs. Hujan di sana, di Trawas. Di mana? Trawas. Hujan ya? Ya, di atas gunung. Wah, gambarnya patah-patah nih. Mesti di cover nih. Masa buram sih? Alam bisa nyanyi, masa nggak blur? Nge-lag ya? Bah, saya kira-kira alam nih bisa berkolaborasi nggak dengan manusia? Sangat bisa sekali. Jadi penyatuan alam itu kuncinya. Manusia dengan alam harus bersatu. Satunya alam pikir, alam rasa, dan alam semesta. Siap. Ketika 4 dengan Makasih, manusia Aliando. kolaborasi, maka itu namanya pengendali alam. Kendali alam. Alam bisa diajak bermain-main. Nah, Bisa bermain dengan alam. Bukan sebuah kesaktian. bukan kesaktian ya. Bisa bermain berselaras dengan alam. Siap. Nah, Mbak, nanti saya mau coba ngendalin ini, memperlambat ya, bukan menghentikan ya, Mbak? Nggak mungkin lah menghentikan. Nggak bisa. Melawan hukum alam namanya. Nah, kalau misalkan saya bisa berhentiin ini air terjun gimana? Dicoba lah, gue mau lihat. Wah, ngeledek kaki-kaki satu ini. Sampai di mana kekuatan Pranaki? Ini kalau gini kita kolaborasi sama Prana nih, energi berarti nih, Mbak. Betul dia dengan energi. Jadi kalau kita kolaborasi dengan alam, maka akan muncul yang namanya keajaiban. Siap. Jadi kita para spiritualis itu nggak pakai gimmick. Gimmicknya alam nih. Siap. Bukan Tapi ada natural. oknum, Mbak. Oknum. Tetap. Kalau kita memang natural ya, namanya spiritualis itu memang bermain dengan rasa dan alam. Tapi kadang saya juga kalau buat entertain, Mbak, pakai gimmick, Mbak. Karena sudah disediakan Kalau di sama TV. Ya TV ya nyediain. Kalau di sini siapa yang mau ngasih gimmick di alam terbuka begini? Ya alam yang bisa memberikan gimmicknya, Mbak. Ya alam inilah gimmicknya. Gimmicknya adalah rasa Amin. kita sendiri. Siap. Rasa sebagai manusia. Tuh air terjunnya, guys. Ya, kira-kira ya paling enggak saya coba memperlambat nih air, Mbak. Bisa lah. Yakin? Yakin lah si Prana kok. ini- Tadi katanya nggak percaya. Percayalah, kemampuan ente luar biasa. Ente nih kadang-kadang beda lagi nih. Kadang-kadang. Ah, Jadi gini, kalau Kiprana mau menghambat laju air ini, saya percaya banget, dan pasti akan terbukti. Terus ini juga, emang Mbah pernah lihat, orang saya aja belum pernah. jadi ini adalah orang pertama satu-satunya di Indonesia yang berani live seperti ini. Hanya Kiprana Leni. Ini Seperti tebing ya, Bang Mbah? Ini tebing ya? Tebing. Dan ini melawan gravitasi dan melawan hukum alam ya, Mbah? Betul, melawan hukum alam. Saya coba ya, Mbah. Air dari atas itu siapa yang bisa berhentiin hanya dengan energi kan? Saya juga malu nih, Mbak, kalau misalnya gagal nih. Bismillah ya, doain ya, gengs. Bismillah. Oke nih, Mbak, pegang nih, Mbak.
Sip, geng, saya mau coba memperlambat. Kalau saya bilang menghentikan, saya terlalu angkuh, terlalu arogan, takabur, sombong. Sombongan selendangnya Allah. Kita hambanya nggak boleh menyombongkan diri. Tapi saya mau mencoba karena saya ini pecinta alam, ingin bersahabat dengan alam dan membuktikan bahwa fenomena hal yang di luar logika manusia mampu bisa dijawab oleh alam itu sendiri. Bukan karena kesaktian loh. Ingat, bukan karena kesaktian. Tetapi alam mampu menyuguhkan kalau Allah mengizinkan. Bismillah ya. Siap ya, Mbak? Yuk, silakan. Oke. Aman nggak sinyal di situ? Aman, sinyal aman. Jangan dekat-dekat, Perhatiin dulu nih. Aman? Oke, Mbak. Minggir, Mbak. Saya akan coba ya, Mbak. Munduran, biar dapat nih. Lihat tuh. Lihat airnya melambat tuh. Zoom. Kalau nggak percaya, Mbak. Allah. Saya buka nih. Ternyata kalau kita mampu mendekatkan diri dengan alam, apalagi dengan Sang Pencipta, nggak ada yang nggak mungkin apabila kita sudah mengedahkan tangan kita. Karena senjata utama manusia adalah doa. Islam mengajarkan untuk kita meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keajaiban-keajaiban yang Allah ciptakan itu sangat luas. Setiap orang mampu berpikir positif apabila mereka telah jauh dari yang namanya kepercayaan. Tapi percayalah, guys. Hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin kalau kita memberikan hakul yakin kita atas apa yang kita miliki. Nah, kalau Suprana, gitu, siap. bisa diulangin lagi lebih dekat di sana. Kalau di sini kurang asik, netizen kurang puas. Berhentiin lagi nih. Berhentiin lagi sampai gede bener airnya. Oh, betul kalau gitu, Mbak. Siap. Lalu, Mbak, jangan dekat, Mbak. Sini aja, Mbak. Dulu, Mbak. Takut sinyal, Mbak. Siap ya. Lihat. Tuh. Saya buka lagi nih. 1 menit tahan begitu. 1 menit. 1 menit. Waduh. Gak kuat saya, Mbak. Mbak, gak kuat, Mbak. Kelamaan, Mbak. Saya buka aja, Mbak. Allah. Aman ya, Pak? Mantap. Aduh. Gila, gua dikerjain sama aki-aki, guys. Aki bener-bener.
Wes. Aduh, gile lu mbah. Dan itu keren kali. Salut, 1 menit bisa gantungin air terjun. Satu-satunya manusia di Indonesia. Enggak lah mbah. Belum ada orang yang begini. Enggak lah mbah. Ini coba buat ngibur semuanya yang ada di sini mbah. Ya. Aduh, gila langsung kelayangan saya. Itu bukti bahwa selama ini praktisi itu dibilang bohongan lah apa segala macam. Astagfirullah. Energi itu benar-benar ada, bukan bullshit. Aduh mbah. Nah, pelan-pelan lah, diatur nafas. Nah, jangan ngos-ngosan. Atur nafas dulu. Gimana enggak ngos-ngosan, kundalini saya keluarin, cakra saya keluarin, napas 3, napas 2, napas 1 saya mainin. Gile bener-bener. Nih bisa ambeien nih saya nih, mainin napas. Tapi sukses loh, luar biasa. 1 menit bisa ngegantung air itu, belum ada yang mampu. Bener. Kalau udah beludaknya, ngeri. Makanya saya nggak bisa lama-lama Pak. Kenapa nggak sampai 1 jam, yang ada kekeringan warga disamperin saya. Aduh gila guys. Aduh. Soalnya saya kan udah janji gengs. Nah sebenarnya saya tuh diajak taruhan sama Mbah Singo ini gengs. Gitu. Jadi sebenarnya susah ya kalau orang Jawa itu percaya gini loh, alam ini dia punya rasa lelah. Alam ini menurut mereka punya rasa lelah. Artinya apa? Persekian detik itu menurut kepercayaan orang Jawa berhenti gengs. Nah itu yang bisa kita mainkan seperti itu. Gila, sumpah ngos-ngosan gue. Tapi ingat ya, apapun yang saya lakukan bukan berarti kalian harus mempercayai dengan apa yang saya lakukan. Tapi paling tidak saya nggak cuma sebagai praktisi, tetapi sebagai seorang entertainer selalu akan membuat tayangan-tayangan yang terbaik buat kalian. Ini hutan guys, dan ini tidak ada akses sama sekali, dan nggak ada yang namanya bisa membendung air terjun. Dan ini sungai lepas. Lumayan guys, bisa buat saya balik ke Jakarta. Jangan takjub dengan apa yang saya lakukan. Saya nggak memiliki apa-apa. Saya hanya memiliki keyakinan sama Allah bahwa kalau kita bersungguh-sungguh, Allah pasti akan selalu meridhoi setiap langkah kaki hambanya. Gitu guys, pusakanya itu ada di sana geng. Saya nggak berani geng. Jangan diambil, ntar keringan di sini. Gimana, Mbah? Aduh. Jangan diambil, kalau diambil pusaka itu bisa sumber air di sini kering ntar. Itu memang puter dunia. Udah banyak orang yang pengen ngambil itu. Nggak boleh nih. Memang kita larang. Nah, sekarang kan perjanjian nih Mbah, ya kan? Saya, ya kalau dibilang berhasil, saya terlalu arogan Mbah. Paling tidak Allah mengabulkan doa saya nih. Nah, Mbak kan taruhan sama saya nih, ya kan? Jangan lupa loh Mbak. Udah, tetap dibayar. Siap, ya saksi lo gengs. Kalau nggak dibayar kita kejar nih orang tua satu ini gengs. Kita bayar. Karis yang diminta sama dia di rumah. Siap, mantap. Tapi yang di sini jangan. Nggak boleh nih. Jangan kasihan orang. Makasih double cheese. Ternyata ntar. Siap. Gila loh, nih guys. Saya tuh lihat. Saya belajar kundalini. Saya belajar cakra, pernafasan. Logikanya ya. Ini pepohonan itu pada saat dari pagi sampai menjelang sore dia akan mengeluarkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Kecuali malam. Kalau malam mereka menyebarkan karbon dioksidanya. Makanya pada saat kita berteduh di malam hari kita suka sesak nafas. Nah ini
proses pada saat kita bermain dengan olah nafas, olah pikiran, rasa yang tadi disampaikan sama Mbak Singo seperti ini. Ini mendung tapi saya seperti orang mandi tuh. Mendung nih, ntar lagi Mendung hujan. nih, tuh. Ini nggak ngada-ngada saya. Mbah, mungkin bisa disampaikan Mbah tentang rasa, tentang spiritual Mbah, kespiritualan Mbah. Ya, Jauh-jauh nih saya dari Jakarta nih sampai Mojokerto nih. spiritual itu sebenarnya bukan hal yang aneh. Ya, spiritual itu bisa dikatakan spirit yang aktual. Betul. Spirit artinya itu tidak terlihat mata, tapi eksistensinya jelas ada. Contohnya rasa dan perasaan itu spirit. Bagaimana manusia menemukan asa di dalam pikiran dan rasanya. Di tengah-tengahnya ada yang namanya asa. Asa itulah spirit sebenarnya. Bagaimana asa itu tidak terputus sepanjang hidup. Dan orang yang mengoptimalkan asanya itulah spiritual. Asa itu satu bahasa filsafat yang sulit diungkap kecuali dengan kajian metafisika. Jadi spiritual bukan sesuatu hal yang dikatakan sakti. Tuh dengerin. Suatu hal yang dikatakan wah ya, yang bagaimana seperti gambaran-gambaran saat ini. Spiritual itu cenderung pada kebijaksanaan. Dengerin tuh yang asal ngejeplak doang. Sama makhluk, kebijaksanaan terhadap alam semesta. Ketika kebijaksanaan itu terbentuk, maka manusia itu bisa dikatakan seorang spiritualis. Tetapi apabila lepas dari konsep kebijaksanaan, dia mungkin bukan spiritualis, mungkin dia supranaturalis, atau mungkin dia seorang magician atau tukang sulap, atau tukang. Dan nggak ada manusia yang sakti ya Mbah? Nggak ada manusia yang sakti. Semua kesaktian itu hanya milik Tuhan semata. Kalau dikabulkan, maka muncul keajaiban, bukan kesaktian. Tuh Seperti dengerin. hal yang terjadi tadi adalah sebuah keajaiban. Bukan kesaktian. Karena Allah menciptakan pola pikir ya Mbah. Nah, betul. Itu saktinya mandraguna tuh, pola pikir manusia. Pola pikir manusia itu adalah kesaktiannya. Bagaimana dia mukjizat terbesar manusianya adalah otaknya. Yang bagaimana dia otak ini bisa mengendalikan seluruh organ di dalam tubuhnya. Kalau pola pikirnya bagus, maka orang itu sehat. Kalau pola pikirnya bagus, orang itu menjadi orang yang bijaksana. Nah, kalau orang-orang yang suka ini Mbah, caper gitu loh, terus ngina orang lain ya kerjanya ini. Otaknya apa itu? Ya mungkin lagi nggak sinkron aja ya. Neuron di dalam otaknya mungkin kebalik, nggak sama kita gitu ya. Karena memang spiritual bisa dikatakan secara ilmiah itu adalah neuroscience. Jadi memang Nggak nyampe Mbah mereka Mbah, neuroscience itu mereka nggak nyampe. Kita cerita tentang Jabarin dong. bagaimana merubah neuron di dalam otak sehingga muncul eskalasi rasa yang berbeda yang membuahkan sebuah kesadaran, yaitu konsep spiritual yang benar seperti itu. Ketika muncul sebuah kesadaran yang sulit digambarkan dengan kata-kata, kesadaran itu, disitulah wujudnya muncul sifat yang bijaksana. Jadi belajar spiritual itu memang untuk kebijaksanaan. Kalau untuk belajar yang atraksi gaib itu supranatural. Tuh, Jadi dengerin, harus beda. Harus Praktisi beda. spiritual dengan praktisi supranatural. Nah, kalau permainan debus itu supranatural ya. Permainan Debus juga ada debus basah dan debus kering ya Mbah. Debus itu ada dua macam, debus basah, debus kering. Tatung juga sama. Tatung yang melukai atau tatung kering Yang tidak melukai. Jadi biar paham ya Mbah. Ya, Maksudnya itu biar orang tuh jangan menyamaratakan. dan itu bukan sebuah kesaktian, itu adalah seni atau kesenian dari kebudayaan suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi jangan salah persepsi. Ya kita bikin seperti ini sekaligus mengedukasi, memberikan pemahaman supaya masyarakat pola pikirnya lebih cerdas. Jadi nggak halu, ikut-ikutan yang halu. Jadi lebih cerdas, lebih pinter, lebih ngerti. Dan itu perjuangan seorang Kiprana jauh-jauh dari Jakarta keliling kemana-mana, menemukan tempat-tempat, melakukan edukasi. Demi apa? Demi bangsa ini, bukan demi istilahnya konten atau apa. Kalau saweran ya memang dibantulah buat perjalanan ya, semua nggak gratis jalan itu. Oke, geng semua. Kalian nanya nih,
Gimana? Kepala diikat, otaknya kenapa? Kepala diikat seperti ini, artinya ini filosofi supaya pikiran itu nggak lari kemana-mana. Ini filosofi dari bangsa Nusantara. Kenapa semua diikat? Artinya pikiran nggak boleh liar, harus terkendali. Tuh dengerin Jadi jangan cuman asal cuap, sulap. Saya kan bilang dari awal, nggak usah percaya dengan apa yang saya lakukan. Saya buat konten, yang mau nonton silakan, yang nggak mau nonton silakan. Beraninya cuap-cuap di kolom komentar. Kalau berani cuap dong depan muka saya. Nih muka saya, muka kalian mana yang berani cuma cuap-cuap di pinggir kolom komentar aja? Ingat, mesti bedain praktisi spiritual dengan praktisi supranatural ya guys. Jadi seperti itu. Toh saya tidak pernah merasa membohongi orang. Di konten saya selalu saya jabarkan bimbingan orang tua. Makanya punya kuota nontonnya jangan di skip. Terus baca tuh deskripsinya. Jangan asbun aja, nyinyir aja. Nggak ada ya orang yang suruh percaya dengan apa yang saya lakuin. Tapi paling tidak, kalau kalian bisa menghargai orang lain dan bisa menghormati orang lain, kalian juga pasti akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Oke, kalau gitu saya off dulu karena saya mau balik Jakarta. Terima kasih buat warga Mojokerto yang sudah membantu berpartisipasi. Saya nyari lokasi, saya ketemu dengan orang-orang baik. Yang jelas, apabila ada salah ucap, salah kata, salah tindakan, ingat, saya hanya manusia biasa. Jadi, kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit orang. Kalau berani nyubit langsung, enak. Kalau cuma nyubitnya di kolom komentar, aduh gatel gue. Kalau gitu makasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Alhamdulillah sudah 120.000. Jadi semakin banyak saweran, maka saya akan ada di kota kalian. Saya Kibar Aleu. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Sebenarnya video ini kita buat di Mojokerto, tepatnya di air terjun ya, di sekitaran jembatan di daerah menuju Pacet ya. Intinya bagaimana? Ini sebenarnya kita guyon ya. Saya bersama Kiprana guyon dengan alam. Memang bahasanya agak-agak ngeri ya, melawan hukum alam. Sebenarnya bukan melawan hukum alam, tapi hukum alam itu tidak bisa ditentang, karena hukum alam itu memang sudah baku, tidak bisa dilawan. Contohnya hukum alam tentang karma. Ya, siapa yang menjalankan karma, dia akan mendapatkan pala. Entah itu pala baik atau pala buruk, yang jelas ada palanya. Dan di dalam karma pala itu manusia menjalani dharmanya. Dharma yaitu hidupnya. Hidup adalah dharma. Jika kita berbuat atau menjalani karma yang baik, maka palanya juga akan baik. Tapi karma yang kita jalankan adalah buruk, maka palanya juga buruk. Itu sudah menjadi ketentuan hukum alam. Dalam video tadi sebenarnya kita tidak melawan hukum alam, tetapi hanya mensiasati hukum alam. Manusia hanya mampu mensiasati hukum-hukum alam. Hukum alam tidak bisa ditentang, tapi hanya bisa disiasati. Hanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang paham, yang mampu menemukan siasat-siasatnya, kiat-kiatnya terhadap alam semesta ini. Karena manusia sendiri adalah bagian daripada semesta. Di dalam diri manusia ada alam pikir, adalah alam batin, ada alam rasa, dan juga ada alam rahsa. Artinya
Di dalam diri manusia adalah miniatur semesta, atau semesta kecil itu ada di sini. Tetapi ada juga beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah semesta yang besar adalah manusia, sedangkan semesta kecil adalah alam yang terpampang di hadapan kita. Kenapa? Karena pengetahuan manusia itu ketika diurai itu bisa menutupi seluruh alam, dan itu tidak akan habis. Jika manusia semua mengurai pengetahuannya, mengungkap semua isi alam, alamnya sudah terungkap semua, tapi manusianya belum terungkap. Karena manusia adalah rahasia besar. Manusia adalah rahasia besar daripada ciptaan Tuhan. Karena hanya manusia yang memegang rahasia Tuhan itu sendiri. Artinya, apa yang saya buat, yang kami buat bersama Kiprana, itu adalah satu pesan moral. Ya, mungkin saudara-saudaraku yang budiman bisa mempersepsikan sendiri, bisa memetik pesan-pesan moral di situ. Mudah-mudahan Anda menjadi orang yang cerdas, orang yang pandai, yang bisa melihat dan menerima pesan-pesan moral yang ada di dalam video tersebut. Salam damai semesta raya, salam damai seluruh alam, rahayu, rahayu, rahayu.